Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya baru jalan-jalan dari pasar Parung, baru masuk rumah mandi terus buka ini. Kan saya tadi sebelum ke pasar saya bikin konten nggak jelas tuh judulnya, terus minta komentar. Ada yang komentar nih dari Untung Sukses 8 menit yang lalu. Assalamualaikum Pak Yudi, sering saya nonton video sampean tapi baru kali ini saya mau komen. Oh, bagus. Saya minta ilmunya, boleh kan? Gimana ilmu? Gimana caranya biar bisa cepet kaya menurut syariat Islam? Serius pertanyaannya. Soalnya saya udah bosan miskin. Podo sama miskin segalanya, miskin iman, miskin ilmu, miskin harta. Ngapunten, mohon maaf, matur suwun, terima kasih. Gimana caranya bisa biar cepat kaya? Kalau korupsi cepat kaya tapi nggak sesuai dengan syariat Islam, ya itu problemnya ya. Kalau uang kita ditaruh di sukuk gitu ya, itu nggak bisa kaya ya. Satu-satunya kaya itu uang itu bisa berlipat ganda kalau dagang ya. Tapi saya dagang donat nggak kaya-kaya. Iya, tapi memang kalau jualan makanan itu bisa 100% untungnya. Misalnya dapat uang 200.000 itu mesti untungnya 100.000 tuh. Makanan ya, itu standarnya begitu. Tapi kalau bagi hasil atau diinvest di mana itu sukuk syariah gitu, apa sih sukuk tuh, pokoknya nanti ngerti sendiri. Jadi satu-satunya cara itu memang hanya dagang, Pak. Itu soal miskin itu ya. Saya soal bosan, saya juga bosan miskin. Gimana caranya, Pak, supaya saya cepat kaya menurut syariat Islam? Saya nanya balik, aku ya orang ngerti. konten ini makin nggak jelas karena pertanyaannya juga nggak jelas. Miskin harta ya harus dagang ya Pak ya. Karena saya pernah ngobrol sama Profesor Dr. Ismail Suni di ruang perpustakaannya, yang rumahnya ke istana itu di Jalan Senopati itu, almarhum. Ini rupanya tanahnya banyak di dekat sini, di danau tempat saya rekaman. Itu ternyata penduduk di situ kenal itu miliknya Ismail Suni. Kapan dia belinya tuh? Tahun 70-an punya Ismail Suni semua, sepanjang apa? Untung danaunya bukan. Kantor saya itu loh, rupanya tanah-tanah itu punya Pak Ismail Suni. Nah dulu saya pernah ketemu, diajak ngobrol di ruang perpustakaannya Ismail Suni. Kan dia profesor doktor ya, ahli hukum tata negara dan punya mahasiswa kan di Muhammadiyah itu. Saya kalau ngomong sama mahasiswa saya, kata Pak Ismail Suni ngomong langsung ke saya nih di ruang perpustakaan pribadinya, di rumahnya itu, anaknya 4 semuanya sekolah ke Amerika. Dialah orang pertama, Ismail Suni itu, yang punya pom bensin pertama di Indonesia, di Jakarta ya Pak Ismail Suni. Kenapa pom bensin? Karena ada daily income pom bensin itu, dan dia juga punya perkebunan, dia punya tambak ikan, terus dia juga punya properti itu Pak Ismail Suni, meskipun dia seorang akademikus ya. Nah kata Pak Ismail Suni, kalau Anda ingin kaya, kata Pak Ismail Suni ke mahasiswanya, itu saya selalu ngomong gitu katanya, itu jangan berdiri di depan kelas kalau pengen kaya. Jadi untuk menjadi kaya tidak bisa menjadi guru, menjadi dosen, tapi harus berdagang, kata orang Aceh itu Pak Ismail Suni. Jadi kalau Bapak miskin itu kemungkinan Bapak nggak pernah dagang tuh. Dagang itu seluruh kepribadian kita dipertaruhkan, Pak. Kalau misalnya saya dorong gerobak itu ya, itu kan apa ya, malunya kan harus di manage ya, dan kita nggak bisa lagi sombong ya. Jadi semacam dengan dagang itu juga ini, salah satunya bisa melakukan semacam, kita bisa melakukan spiritual exercise, latihan spiritual supaya kita menurunkan kesombongan itu. Tapi kalau saya lagi dagang, apa yang bisa saya sombongkan ketika saya dorong gerobak? Jadi, tapi peluang-peluang untuk dapat duit itu memang lebih banyak dari dagang ya, dan cepat ya, meskipun hanya jualan donat gitu, jualan bubur atau jualan apa gitu, jualan yang sifatnya
yang turnovernya tinggi tuh ya, perputaran uangnya cepat itu yang dimakan. Jangan yang jual mobil, ya sih untungnya gede tapi lama toh. Tapi yang kalau harian itu bisa menolong ya, jualan es potong. Saya sarankan Bapak jualan es potong aja. Jual nasi uduk dan lain-lain. Pokoknya intinya dagang. Terus kata Ismail Sunni juga, bagilah hidupmu itu menjadi 3 bagian. Dia ngikuti falsafah orang Jerman, dan itu diterapkan oleh Pak Ismail Sunni. 10 tahun pertama itu sukses di bidang akademik. Nah, dia katanya 25 tahun sudah jadi doktor, katanya gitu. Terus 10 tahun kedua sukses di bidang ekonomi. Dia umur 35, Pak Ismail Sunni itu 10 tahun kedua atau dari 25 ke 35 sudah menjadi wakil presiden perusahaan patungan Indonesia Jepang, katanya. Pak Ismail nih ngomong di perpustakaan. Terus bagi yang 10 tahun 10 tahun yang ketiga sukses di bidang politik. Nah, Pak Ismail Sunni kemudian menjadi duta besar RI di Arab Saudi. Itu Pak ya, obat anti miskin menurut syariat Islam. Dan soal keimanan, gimana supaya nggak miskin iman, mungkin dirawat Pak, dirawat ya. Dirawat artinya memprioritaskan Allah dan Rasul di selain dari keduanya, mengutamakan Allah dan Rasul daripada mengutamakan yang lain. Jadi didahulukan Allah dan Rasul. Kalau lagi main YouTube gitu, ngeliat YouTube Pak, terus ada azan asar atau azan lohor, langsung dimatiin di YouTube, berangkat ke masjid. Kalau Bapak laki-laki. Untung sukses. Namanya nggak jelas, untung sukses. Untung-untungan. Ini laki apa perempuan sih? Pak untung sukses, kayaknya laki nih. Doa gitu aja Pak ya, moga-moga jawabannya nggak jelas ini ada manfaatnya, meskipun cuma 2,5% ya Pak ya. Ya soalnya pertanyaannya juga pertanyaan itu gampang, susah jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka Donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ya Rob, Engkau lah pelindung kami di dunia, dan Engkau lah pelindung kami di akhirat yang tidak bertepi.